Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenen Dewi Sirayu dari kelas 12 MIPA 2, NISN 0033271458. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli, menyimpan, dan menjual barang dagang. Nah, perusahaan dagang ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, perjualbelikan barang dagang. Yang kedua, adanya akun persediaan barang dagang. Yang ketiga, adanya perhitungan harga pokok penjualan. Yang keempat, adanya laporan laba rugi yang dapat dibuat dalam bentuk langsung maupun bertahap. Yang kelima, kegiatannya utamanya itu membeli barang, pembayaran, menjual barang, serta penerimaan uang. Nah, transaksi pada perusahaan dagang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembelian barang dagang dengan tunai atau kredit, dan yang kedua, penjualan tunai atau kredit. Nah, akun-akun yang terjadi pada perusahaan dagang ini, yang pertama pada pembelian. Yang pertama, pembelian. Pembelian ini akan bertambah di debit dan berkurang di kredit, yaitu akan mencatat semua pembelian barang dagang. Nah, yang kedua, retur pembelian dan pengurangan harga akan bertambah di kredit dan berkurang di debit, akan mencatat semua retur pembelian dan pengurangan harga. Yang ketiga, ada potongan pembelian akan bertambah di kredit, berkurang di debit, akan mencatat semua potongan pembelian. Dan yang terakhir, ada pembayaran beban angkut pembelian. Kemudian akun-akun yang ada pada penjualan, yang pertama ada penjualan, akan mencatat semua transaksi penjualan barang dagang, akan bertambah di kredit, berkurang di debit. Yang kedua ada retur penjualan dan pengurangan harga, akan bertambah di debit, berkurang di kredit. Yang ketiga ada potongan penjualan, akan bertambah di debit, berkurang di kredit. Dan yang terakhir ada pembayaran beban angkut penjualan. Nah, syarat dari pembayaran perusahaan dagang ini, yang pertama ada istilah 3/10, N/30. Artinya pembayaran dapat dilakukan 10 hari sejak tanggal jual beli, yang akan mendapat diskon 3% atau selambat-lambatnya 30 hari sejak transaksi dilakukan. Nah, istilah yang kedua yaitu IOM atau end of month, artinya harga neto faktur yang harus dibayar pada akhir bulan. Nah, bukti-bukti transaksi yang harus disimpan ini berupa yang pertama faktur, yang kedua memo debit, yang ketiga memo kredit, yang keempat bukti kas masuk, yang kelima bukti kas keluar. Nah, jurnal khusus dalam perusahaan dagang ini ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Nah, syarat untuk penyerahan barang pada perusahaan perdagangan itu ada dua. Yang pertama, FOB atau FOB shipping point atau tanggung jawab yang akan diberikan kepada pembeli pada saat transaksi telah selesai dilakukan. Yang kedua, ada FOB destination point yang akan menjadi tanggung jawab dari produsen atau perusahaan apabila terjadi kerusakan pada barang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.